Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama aku, Safa Putri Duyana dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Jakarta. Pada video kali ini, aku akan membahas materi waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Untuk mengetahui materi lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Apa sih definisi dari kata waktu? Menurut Kamus Kontemporer Arab Indonesia, menjelaskan waktu adalah masa atau zaman. Menurut ilmu fisika, waktu adalah dimensi yang memungkinkan dibedakannya dua peristiwa identik namun berlainan yang berlangsung pada titik yang sama dalam ruang atau space-time. Selang antara dua peristiwa tersebut membentuk pengukuran dasar pengukuran waktu. Ciri umum waktu sebagai dimensi setiap fenomena sosial dan aspek perubahan sosial. Salah satu bentuk kaitannya yang terjadi adalah rentetan kejadian yang lebih dahulu dan yang kemudian menghubungkan peristiwa dalam satu mata rantai atau proses terjadi pada waktu tertentu. Inilah yang disebut kelekatan waktu. Bila dilihat lebih dekat, maka setiap fenomena atau peristiwa sosial akan terlihat bahwa fenomena sosial tak hanya terkait secara eksternal dengan fenomena lain, tetapi secara internal dapat dirinci ke dalam komponen-komponen dan setiap komponen itu terkait waktunya. Pandangan mengenai waktu dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek berikut. Pertama, tingkat kesadaran akan adanya waktu. Ini adalah tanda paling umum, yang mana di satu sisi ditunjukkan oleh obsesi mengenai waktu, aliran waktu, berlalunya waktu, keterbatasan waktu dengan pepatah waktu adalah uang. Di sisi lain, sikap acuh tak acuh mengabaikan waktu. Kedua, kedalaman kesadaran tentang waktu ada kalanya hanya waktu terdekat saja yang disadari, sedangkan waktu jangka panjang kadang tidak disadari. Ketiga, penekanan pada masa lalu atau masa mendatang adalah cara memikirkan bagaimana masa depan. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya, agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga akan menyebabkan daya dukung lingkungannya berkurang atau bahkan hilang. Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup. Dan upaya ini dilakukan pemerintah melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif pembangunan dapat diketahui melalui indikator ekonomi, indikator kualitas hidup, dan indikator gabungan. Dampak negatif pada umumnya ditandai dengan kerusakan lahan seperti pengundulan hutan, penggersangan lahan, pencemaran, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Ciri pembangunan berkelanjutan. Pertama, dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta yang akan timbul di kemudian hari. Kedua, memerhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Ketiga, minimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang keempat, melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di lokasi pembangunan. Faktor pendukung pembangunan. Yang pertama, terjaganya proses ekologi. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, karena pada hakikatnya proses pembangunan merupakan usaha yang disengaja untuk meningkatkan fungsi dan nilai sumber daya tersebut agar dapat lebih efisien serta berusaha mencari sumber daya alternatif. Dan yang ketiga, dukungan lingkungan sumber daya. Karena pembangunan mempunyai dampak terhadap lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman, perlu dijaga berupa keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan. Proses terjadinya perubahan sosial.
Yang pertama ada difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang pertama evolusi dan revolusi, direncanakan dan tidak direncanakan, dan yang terakhir perubahan kecil dan besar. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama adanya penemuan baru, pengaruh jumlah penduduk, munculnya konflik, terjadi revolusi, dan yang terakhir keterbukaan pada lapisan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.